Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran si pembicara ataupun si penulis. Kalimat dapat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara ataupun si penulis. Beberapa ciri-ciri kalimat efektif diantaranya yaitu penekanan, kehematan, dan kevariasian. Pertama, ada penekanan. Pengertian penekanan adalah upaya pemberian aksentuasi, pementingan atau pemusatan perhatian pada salah satu bagian kalimat, agar bagian yang diberi penekanan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. Bagian kalimat yang penting perlu diberi penekanan atau penegasan agar maksud kalimat secara keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Beberapa cara untuk memberikan penekanan kata antara lain yaitu 1. Mengubah posisi kata dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di awal kalimat. Contohnya, harapan kami adalah perencanaan pendidikan gratis segera dicanangkan pemerintah. Cara yang kedua, yaitu menggunakan partikel. Penekanan bagian kalimat dapat menggunakan partikel lah, pun, dan kah. Contohnya, Andalah yang harus bertanggung jawab soal itu. Yang ketiga, menggunakan repetisi, yaitu mengulang-ulang kata yang dianggap penting. Contohnya, dalam membina hubungan antara suami istri, antara guru dan murid, antara orang tua dan anak, antara pemerintah dan rakyat, diperlukan adanya komunikasi dan sikap saling memahami antara satu dan lainnya. Yang keempat, menggunakan pertentangan, yaitu menggunakan kata yang bertentangan atau berlawanan makna, ataupun berlawanan maksud dalam bagian kalimat yang ingin ditegaskan. Contohnya, anak itu tidak malas, tapi rajin. Contoh lainnya, ia tidak membela satu partai pun, melainkan berada di pihak netral. Cara yang kelima yaitu dengan penekanan kata dengan intonasi. Caranya adalah dengan memberi tekanan yang lebih keras kepada salah satu unsur atau bagian kalimat yang ingin ditegaskan. Contohnya, Dika membaca komik Conan di kamar. Apabila tekanan diberikan pada kata Dika, maka kalimat itu berarti yang membaca komik Conan di kamar adalah Dika, bukan orang lain. Selanjutnya, apabila tekanan diberikan pada kata membaca, maka kalimat itu berarti yang dilakukan Dika di kamar adalah membaca, bukan pekerjaan yang lain. Lalu, apabila tekanan diberikan pada kata komik Conan, maka kalimat itu berarti buku yang dibaca Dika di kamar adalah komik Conan, bukan buku atau komik lain. Dan apabila tekanan diberikan pada kata di kamar, maka kalimat itu berarti tempat Dika membaca komik Conan adalah di kamar, bukan di tempat lain. Cara selanjutnya yaitu menggunakan kata keterangan. Keterangan penegas yang lazim digunakan untuk memberikan penekanan adalah kata memang, apalagi, bahkan, dan lebih-lebih lagi. Contohnya, mencari pekerjaan di Jakarta tidak semudah yang kamu bayangkan, apalagi kalau kamu tidak punya koneksi. Cara selanjutnya yaitu menggunakan kontras makna. Penekanan dengan kontras makna dilakukan terhadap kalimat majemuk setara. Makna klausa pertama dari kalimat tersebut menjadi terasa lebih tegas karena dikontraskan atau dipertentangkan dengan makna pada klausa kedua. Contohnya, Eva berurai air mata pada saat orang bergembira ria. Contoh lainnya, dia dengan mudah mendapat uang Rp100.000 sehari. Kita mencari Rp100 saja sulit. Dan cara yang terakhir adalah menggunakan bentuk pasif. Penekanan dalam bentuk kalimat pasif dibentuk dengan maksud untuk lebih menegaskan peranan objek penderita. Contohnya, Ali dan Hasan dimarahi dosen.
Kalimat asalnya, dosen memarahi Ali dan Hasan. Contoh lain, pohon tua itu ditebang kakek kemarin. Kalimat asalnya, kakek menebang pohon tua itu kemarin. Yang kedua, kehematan. Pengertian kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit. Sebaliknya dikatakan tidak hemat karena jumlah katanya terlalu banyak. Yang utama adalah seberapa banyakkah kata yang bermanfaat bagi pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, tidak usah menggunakan belasan kata. Kalau maksud yang dituju bisa dicapai dengan beberapa kata saja. Oleh karena itu, kata-kata yang tidak perlu bisa dihilangkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penghematan kata. Yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat. Contohnya, pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan pemimpin perusahaan. Kalimat efektifnya, pemuda itu segera mengubah rencananya setelah bertemu dengan pemimpin perusahaan. Cara yang kedua yaitu dengan menghindari penggunaan hiponimi. Contohnya, bunga-bunga mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Pemakaian kata bunga-bunga dalam kalimat di atas tidak perlu. Dalam kata mawar, anyelir, dan melati sudah mengandung makna bunga. Kalimat efektifnya, mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Cara yang ketiga untuk penghematan kata yaitu dengan menghindari penggunaan dari dan daripada. Contohnya, mobil dari paman saya terbakar. Kalimat efektifnya, mobil paman saya terbakar. Contoh lain, usul daripada Bapak Ketua perlu diperhatikan. Kalimat efektifnya, usul Bapak Ketua perlu diperhatikan. Yang ketiga, kevariasian. Pengertian kevariasian dalam kalimat efektif adalah upaya penulis menggunakan berbagai pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan ataupun kemalasan. Kemalasan ini pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Fungsi utama kevariasian ini adalah menjaga perhatian dan minat baca terhadap teks ilmiah berlanjut pada pembaca. Pada dasarnya, kevariasian adalah upaya penganekaragaman pola, bentuk, dan jenis kalimat agar pembaca tetap termotivasi membaca dan memahami teks sebuah karangan ilmiah. Contohnya yaitu, dari renungan itu seorang manajer menemukan suatu makna, suatu realitas yang baru, suatu kebenaran yang menjadi ide sentral yang menjiwai bisnisnya ke depan. Contoh lainnya, seorang ahli Inggris mengemukakan bahwa seharusnya tidak dibangun pelabuhan samudra. Namun, pemerintah tidak memutuskan demikian. Memang cukup banyak mengendorkan semangat kalau melihat keadaan di Indonesia belahan timur meskipun fasilitas pengangkutan laut dan udara sudah banyak dibangun. Variasi kalimat dengan kata berawalan me dan berawalan di. Itulah penjelasan singkat mengenai penekanan, kehematan, dan kevariasian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.